Peluang untuk para cadangan masih ada. Tahap 2 ditutup, 194.744 jemaah reguler lunasi biaya haji. Alhamdulillah kemarin sudah ditutup, tetapi dibuka kembali. Ayo kita baca di media ini, nanti kita kupas dan semoga bermanfaat untuk para jamaah, khususnya bagi yang masih bertanya-tanya, apakah saya bisa ke tahap 3 untuk sebagai cadangan dan bisa berangkat atau mungkin tidak ya? Kalau berpengalaman pada 2023 kemarin sampai tahap cadangan 3, cadangan 4. Jadi bagi yang belum siap berangkat pada waktu itu akhirnya harus berangkat dengan tanpa manasik jauh sebelumnya. Ayo kita baca Jakarta. Pelunasan tahap 2 biaya perjalanan ibadah haji (BP) bagi jemaah reguler 1445 Hijriah atau 2024 Miladiyah ditutup hari ini. Total sudah ada 194.744 jemaah reguler yang telah melakukan pelunasan. Ini adalah pada tanggal 26 Maret kemarin. Jadi ada 194.744 jamaah reguler yang telah melakukan pelunasan. Hari ini pelunasan tahap 2 biaya haji jemaah reguler ditutup, total 194.744 jamaah reguler yang melunasi, kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak Saiful Mujab di Jakarta. Halo, bagi kalian yang belum melunasi, tenang, tunggu, sabar, masih ada peluang, tetapi sampai hari ini memang Kemenak masih memastikan pada tahap kedua ini. Jumlah yang melunasi terdiri atas 192.874 jemaah reguler, 1.484 petugas haji daerah (PHD) dan 386 kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh KPI HU sambungnya. Padahal KPI HU itu terakhir sampai tanggal 28 Maret, jadi per hari ini tentunya ada perubahan-perubahan ini semuanya. Tapi para jamaah semuanya tidak usah kaget terkait dengan penutupan ini. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Tahap 1, tahap sudah melunasi. Adapun yang belum, siap-siap saja. Siapa tahu kemudian masih ada peluang untuk berangkat. Kuota jamaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000. Selain itu Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, totalnya adalah 241.000 kuota. Terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Artinya masih ada sisa kuota karena 241.000 kuota ini kalau dikalkulasi ada yang berharap-harap. Semoga saja para jamaah, para calon jamaah haji 2024 yang belum pelunasan tahap 1 dan tahap 2 mempersiapkan diri. Tetapi yang lebih penting adalah sambil mengikhlaskan, kalau memang berangkat dipanggil berangkat, kalau tidak ya tetap siap-siap. Artinya masih ada sisa kuota, sebut Saiful Mujab. Ditambahkan, Saiful Mujab pihaknya masih menimbang rencana pembukaan perpanjangan pelunasan. Saat ini masih disiapkan keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kriteria jamaah berhak lunas tahap perpanjangan. Lah ini informasinya mulai besok Senin itu masih ada perpanjangan. Jadi untuk tahap 3, sebentar.
Jangan terburu-buru dulu, kita melihat, menunggu informasi terkait dengan perpanjangan ini ya. Saat ini tercatat juga sudah ada 26.351 jamaah yang sudah melunasi, tapi dengan status cadangan. Mereka akan mengisi kuota jika sampai batas akhir, dapat pelunasan masih ada yang tersisa. Nah, 26.351 jamaah yang sudah melunasi. Jadi mereka sudah, bahasa lainnya itu waiting list kalau dahulu ya. Intinya mereka adalah cadangan, dan kalau di tahap 2 yang seharusnya ditutup pada 26 Maret itu masih belum, maka mereka akan bisa menggantikannya. Para jamaah yang berdebar-debar, tetapi kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan suasana senang. Apakah kita dipanggil betul oleh Allah pada tahun ini atau tahun depan? Kita serahkan saja kepada Allah. Sebelumnya, kalau kita melihat beberapa berita, BIMTEK Haji 2024 berakhir, Dirjen Harap PPIH kompeten dan moderat melayani jamaah. Ini hubungannya dengan bagaimana tahap 1, tahap 2 yang sudah dilunasi dan selanjutnya akan bertemu dengan para PPIH, para petugas yang akan melayani, memfasilitasi kita semuanya, para jamaah semuanya, sehingga akan berjalan dengan lancar proses hajinya, karena PPIH-nya itu adalah orang yang kompeten. Ini disampaikan Dirjen PHU, Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif, yang sambil mengucapkan selamat kepada peserta konsistensi keikutsertaan dalam bimbingan teknis PPIH Arab Saudi terintegrasi. Dan jauh sebelumnya kita juga mendengar ya, 12 Mei itu pemberangkatan pertama, yang mana pada 11 Mei para jamaah sudah masuk ke asrama haji. 12 Mei sudah berangkat. Dan kalau di Jawa Timur, dari Bojonegoro, maksudnya Karisden Bojonegoro, yang berangkat pertama dahulu, dilanjut dengan Madiun dan selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban, siap-siap untuk pertama kali berangkat. Sesudah itu disusul oleh para calon jamaah haji yang dari Madiun Raya atau Karisden Madiun. Meskipun ini sambil menunggu Qur'ahnya, apakah Qur'ah yang lokal, regional, itu dahulu pertama itu Madiun, atau Ponorogo dahulu, Ngawi dahulu, Pacitan dahulu, kita tunggu saja. Intinya 12 Mei ini adalah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan nantinya sesudah itu baru bergeser ke Madiun. Tidak terasa ya, tinggal 1,5 bulan para calon jamaah haji gelombang 1. Oh, kok gelombang 1? Dalam bahasa ini tadi itu kan tahap pertama dan tahap kedua siap untuk berangkat. Adapun seandainya tahap 3 ataupun tahap 4 sebagaimana pengalaman 2023 dahulu, maka ditunggu saja. Hanya ada sebuah peluang yang besar tadi, dan para jamaah meskipun belum masuk dan masih masuk cadangan, itu kemudian sudah melaksanakan pelunasan sudah banyak. Dan ini kalau kita melihat, ini contoh di Kalsel ya, ada 3.758 jamaah haji telah melakukan pelunasan, dan tentunya di Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia pun juga seperti itu. Kita kembali, tahap 2 sudah ditutup, dan lunasi biaya haji ini juga informasinya kita tunggu. Senin akan dibuka lagi untuk yang tahap 2 ini. Meskipun ada 26.351 jamaah yang sudah melunasi.
Semoga informasi ini bisa membawa jamaah semuanya menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah, dan yang belum atau masih kemungkinan cadangan 3 ataupun 4, berdebar-debar semuanya tetap harus optimis sambil menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang yang terbaik kita berangkat, ya semoga tahun ini kalian berangkat. Tetapi kalau sebaliknya, yang kita tidak tahu apa yang terjadi, kalau memang ini belum takdirnya, ya kita menunggu takdir kita kapan. Meskipun usaha harus tetap dijalankan. Semoga menjadi mabrur semuanya, dan labbaik Allahumma labbaik.